Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasyabul qadirin insyaallah mubarak insyaallah sahibul waqt janji. Ila hadratin Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Jami' Muassisin Adatul Ulama hayatan minna wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita Bahjatul Wasail. Malam kemarin kita sudah membahas tentang hakikat iman, bahwasanya amaliyah rukun Islam yang 5 ini mesti disertai dengan satu ma'al ikhlas, yang kedua ma'at tasdik. Kalau misalkan zahir kita melaksanakan ibadah ukhrawi tapi tidak sama sekali berniat untuk mendapatkan pahala akhirat, maka itu disebut dengan munafik. Dan bahkan kalau kita tidak membenarkan terhadap perintah-perintah Allah, maka itu disebut dengan bahwa kafirun. Terkait rukun Islam yang 5 ada sebuah hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrihi wa alim barakatihi wa alim barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna Harun ar-Rasyid, dan telah dihikayatkan sesungguhnya Harun ar-Rasyid arada ayatufa wahdah, bahwa Harun ar-Rasyid berkehendak untuk melaksanakan tawaf sendirian. Karena Harun ar-Rasyid sebagai khalifah pada waktu itu, sehingga wa mana'a an-nasa minat tawaf, sehingga melarang sementara manusia untuk tawaf. Jadi wa mana'an nas minat tawaf. Jadi Harun ar-Rasyid menyuruh kepada pengawalnya agar para jamaah, para mutawif untuk tidak tawaf dulu. Jadi ingin diprioritaskan sebagai khalifah. Tapi apa yang terjadi? Fasabaqahu a'rabiyyu, maka ketika Harun ar-Rasyid itu mau tawaf dan melarang manusia untuk tawaf, malah didahului oleh orang Arab Badui. Fasabaqahu a'rabi, jadi Harun ar-Rasyid didahului tawafnya oleh seorang Arab Badui. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid lahu kepada Arab, faqala lahu hajibun, faqala, dan maka berkata Hajibu Harun, pengawal atau penggawanya Harun ar-Rasyid. Faqala lahu Hajibu Harun, maka berkata kepada si Arab itu, siapa Hajibu Harun? Hajibu Harun itu pengawalnya Harun ar-Rasyid. Wa huwa alladzi yahjibun nas anid dukhul alal khalifah, bahwasanya para pengawal ini menghalangi manusia untuk masuk ke lingkaran tawaf dan mendahulukan khalifah dengan kata-kata la tatuf hatta yatufa amirul mu'minin. Kalian jangan dulu tawaf sehingga Amirul Mukminin tawaf. Artinya Amirul Mukminin dulu selesaikan tawafnya baru kalian boleh tawaf. Dihalangi oleh hajib tersebut oleh para pengawal. Tapi Pakola malah berkata itu Arab itu,
Innallaha qad sawa bainal imami wa ra'iyah. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan sama antara imam dan ra'iyah, antara pemimpin dan rakyatnya di mata Allah itu adalah sama. Presiden ataupun rakyat di mata Allah itu sama, kaya atau miskin di mata Allah itu sama. Innallaha qad sawa bainal imami wa ra'iyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sama, baik dia itu statusnya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai raja, atau sebagai rakyat, atau sebagai budak, atau lain sebagainya di mata Allah itu sama dalam melaksanakan ibadah. Presiden sujud ketika sholat, ya rakyat juga sama sujud. Rakyat sekarang ruku ketika sholat, ya presiden juga kalau sholatnya ruku, nggak bisa, sama-sama saja. Fi hadzal maqali, tentang ucapan ini, tentang ucapan innallaha qad sawa bainal imami war ra'iyah. Faqala azza wa jal, menurut si Arab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sawa'anil 'akifu fihi wal badi wa may yurid fihi bil ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Bil hadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sama al-akifuna yang ada di dalam masjid wal badi dan di luar masjid. Wa may yurid fihi bil hadin, barang siapa yang melakukan kezaliman di dalam masjid, nudzikhu min adzabin alim, maka Allah akan merasakan kepadanya siksaan yang amat pedih. Artinya barang siapa yang berbuat zalim di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini adalah Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa siksa yang sangat pedih sekali. Artinya baik al-akif atau al-badi, baik orang Badawi ataupun Arab ataupun pejabat ataupun bukan pejabat, maka barang siapa yang melakukan kezaliman di dalam masjid ini, di dalam Baitullah ini, maka Allah akan memberikan dia siksaan yang sangat pedih. Surat Al-Hajj ayat 25. Falamma sami'ahu Harun mana'a hajibahu anhu. Ketika Harun ar-Rasyid mendengar firman Allah tersebut dari si Arab, maka Harun ar-Rasyid melarang, mencegah kepada pengawalnya, kepada si Arab tersebut. Jadi yang asalnya si Arab itu dicegah jangan tawaf, ketika mendengarkan firman Allah tersebut, Harun ar-Rasyid malah melarang pengawalnya dan membiarkan si Arab untuk bertawaf. Selesai Arab tawaf, Harun ar-Rasyid pun Harun tawaf, thumma ja'a ilal hajar aswad yaltamisahu. Terus Harun ar-Rasyid bermaksud untuk mendatangi Hajar Aswad, untuk mencium Hajar Aswad. Tapi ketika Harun ar-Rasyid mau mencium Hajar Aswad, fasabaqahul a'rab ilaihi, didahului lagi oleh si orang Arab tersebut, oleh si Arab Badawi besok sini. Setelah mencium Hajar Aswad, thumma ja'a ilal hijri. Terus setelah mencium Hajar Aswad, Harun ar-Rasyid bermaksud untuk sholat di Hijr Ismail, yusolliya fihi. Ketika Harun ar-Rasyid mau masuk Hijr Ismail untuk sholat di dalamnya, didahului lagi oleh si Arab, fasabaqahul a'rab ilaihi fasalla fihi. Dan si Arab Badawi tersebut mendahului Harun ar-Rasyid dan sholat di dalam Hijr Ismail tersebut. Nah, jadi di sini ada fenomena yang unik. Seorang rakyat, seorang Badawi berani mendahului khalifah. Yang pertama ketika mau tawaf didahului oleh si Arab tersebut. Yang kedua ketika mau mengecup Hajar Aswad didahului lagi oleh si Arab tersebut. Yang ketiga ketika mau sholat Hijr Ismail didahului lagi oleh si Arab tersebut. Ada apa ini? Itu. Palama paraga Harun min sholatihi amara hajibahu ayyatiyahu bihadzal a'rabi. Ketika Harun ar-Rasyid selesai sholat, maka Harun ar-Rasyid amara memerintah kepada pengawalnya untuk mendatangkan si Badawi tersebut. Artinya untuk memanggil si Badawi tersebut, si Arab tersebut. Fadhahaba ilaihi, maka si hajib atau si pengawal tersebut pergi mencari si Arab. Wa qala, dan berkata si hajib lahu kepada si Arab, ajib amiral mu'minin. Wahai Arab, kalau bahasa kita, penuhilah undangan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin memanggilmu, penuhilah undangannya. Gitu. Kamu dipanggil oleh Amirul Mukminin kalau bahasa kita itu.
Faqala maka menjawab si A'rab tersebut, mali ilaihi min hajatin, saya tak punya kebutuhan, saya tak punya kepentingan dengan Amirul Mukminin. Buat apa? In kana lahu hajatun fahuwa ahaqqu bil qiyami minni wa sa'i ilayya. Apabila dia punya kepentingan, apabila dia punya keperluan kepadaku, maka dia harusnya datang kepadaku. Jangan aku yang datang kepadanya. Hebat ya. Jadi kalau ada pemimpin butuh sama kiai, bukan dipanggil kiainya. Tapi kata kiai, kalau memang pemimpin butuh kepada saya, pemerintah butuh kepada saya, ya dia harus datang kepada saya. Jadi ini unik. Biasanya kita itu kalau dapat undangan dari presiden, dari gubernur itu senang kalau kiai dipanggil. Nah ini malah sebaliknya. Ini bukan kiai ini, Arab Baduy. Tapi dia pinter. Dan dia juga berani. Kalau Amirul Mukminin memang butuh kepada saya, maka dia yang harus datang kepada saya, bukan saya harus datang kepada dia. Maka akhirnya faja'ahu Harunu wasallama alaihi faradda alaihi salam. Maka ketika disampaikan kepada Harun Rasyid oleh pengawalnya, wahai Tuan, bahwasanya kata si Arab, dia tidak punya kepentingan, yang punya kepentingan adalah Tuan, maka Tuan harus datang kepadanya. Singkat cerita, baiklah kalau gitu saya akan datang wasallama dan mengucapkan salam itu Harun ar-Rasyid alaihi kepada si Arab, faradda alaihi salam, maka si Arab pun, si Badui tersebut mengembalikan salamnya, artinya menjawab salam. Faradda alaihi salam, maka si Arab pun menjawab salam. Faqala Harun, maka bertanyalah Harun ar-Rasyid, ya akhal Arab, ya akhal Arab, ajlisuhuna bi amrika, saya duduk di sini atas perintahmu. Jadi Harun ar-Rasyid duduk di pinggirnya, di depan si Arab. Saya duduk di sini atas perintahmu. Saya sekarang sudah duduk. Mau apa? Kata Harun ar-Rasyid. Faqala laisal baitu baiti walal haramu harami. Kata si Arab, laisal baitu baiti. Baitullah ini bukanlah baitullahku. Walal haramu harami. Dan tanah haram ini bukanlah tanah haramku. Wa kulluna fihi sawaun, bahwasanya kita semua di sini, di tempat ini sawaun, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansarif. Apabila kamu ingin dia duduk di sini, apabila kamu ingin pulang ya silakan pulang saja, kata si Arab tersebut. Fajalasa maka duduk Harun ar-Rasyid wa qala dan berkata Harun ar-Rasyid, ya Arab, hai Arab, uridu an as'alaka an fardin. Aku akan bertanya kepadamu tentang suatu kewajiban. Fa in anta kumta bihi fa anta bi ghairi aqwam. Apabila kamu mampu menjawab pertanyaanku ini, maka Anda bisa menjawab pertanyaan yang lain lagi. Maka Anda akan lebih mampu menjawab pertanyaan yang lain lagi. Fa anta bi ghairi aqwam, maka Anda akan lebih mampu, lebih bagus lagi menjawab pertanyaanku ini. Faqala maka menjawab, maka berkata itu siapa si Arab, kum fajlis julus as-sa'il minal mas'ul. Ya kalau kamu mau bertanya, maka duduklah selayaknya duduk orang yang bertanya kepada yang ditanya. Selayaknya Anda menjadi penanya, duduk orang yang bertanya seperti apa duduknya. Enggak seperti khalifah duduknya. Ya duduknya orang yang bertanya seperti apa. Faqoma akhirnya Harun ar-Rasyid berdiri lagi wajalasa dan duduk ala rukbaitaihi di atas dua lututnya baina yadaihi di depan itu si Arab. Faqala maka berkata Harun ar-Rasyid, qad jalastu, wahai Arab saya sudah duduk nih. Qala maka berkatalah itu si Arab, is'al amma badalaka. Silakan kamu tanyakan apa yang nampak atau persoalan apa yang ada dalam diri kamu, yang nampak dalam diri kamu. Amma badalaka. Faqala maka bertanya itu Harun ar-Rasyid, akhbirni amma ibtaradallahu alaika. Beritahu saya amma tentang sesuatu ibtarado yang telah mewajibkan siapa Allah Gusti Allah alaika kepadamu. Hei Arab, beritahu saya apa yang telah Allah wajibkan kepadamu. Jadi apa kewajibanmu yang telah Allah perintahkan kepadamu. Faqala maka balik bertanya itu si Arab. Sa'altani an ayyi fardin.
Kau bertanya kepadaku tentang kewajiban yang mana? Engkau bertanya kepada saya, kata si Badu itu. Kewajiban apa yang telah Allah perintahkan kepadamu? Lalu si Badui balik bertanya, kewajiban yang mana? Karena banyak kewajiban itu. Apakah an fardin wahidin tentang satu kewajiban? Am an khamsatin atau tentang 5 kewajiban? Am an sab'ata asyara atau tentang yang 17 kewajiban? Am an arba'atin wa thalathin atau tentang yang 34 kewajiban? Am an arba'in wa tis'in an ambari wa tis'in atau tentang yang 94 kewajiban? Am an wahidin pitulil umuri, apakah tentang satu kewajiban dalam seumur hidup? Am an wahidin min itsna asyara atau tentang satu dari 12 kewajiban? Am an wahidin min arba'in atau tentang satu kewajiban dari 40? Am an khamsatin min ataini atau 5 dari 200? 5 kewajiban dari 200. Jadi bagi satu pertanyaan dari Harun ar-Rasyid malah dibalik bertanya oleh si Badawi tersebut. Apakah tentang satu kewajiban? Apakah tentang 5 kewajiban? Apakah tentang 17 kewajiban? Apakah tentang 34 kewajiban? Apakah tentang 94 kewajiban? Apakah tentang satu kewajiban seumur hidup? Apakah tentang satu kewajiban dari 12 atau satu kewajiban dari 40 atau 5 kewajiban dari 200? Semakin bingung. Faldohi ka Harun hatta istalqa an ala qafahu istihza'an bihi. Malah Harun ar-Rasyid tertawakan kepada si Badui tersebut sehingga dia itu berbaring punggungnya terlentang gitu sampai terbahak-bahak gitu, menganggap enteng kepada si Badui tersebut. Tsumma terus Harun ar-Rasyid berkata, sa'altuka an fardika, saya hanya bertanya kepadamu tentang kewajibanmu. Malah fa'ataitani bihi sabidahrin, malah kau membicarakan masalah hitungan masa waktu yang tak terbatas. Ya, bisa bidahrin hitungan masa waktu. Faqala ya Harun, hai Harun. Enggak pakai ya Khalifah. Faqala maka berkata si Badui, ya Harun, hai Harun. Laula anna dina bil hisabi. Seandainya kalau agama ini tanpa hisab, lama khadallahu al-khalaik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa makhluknya bil hisabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab makhluknya di hari kiamat kalau agama ini tanpa hisaban. Gitu. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kata si Badui. Surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau meletakkan timbangan yang tepat liyaumil qiyamah untuk kelak di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak sedikit pun tidak ada satu jiwa yang dizolimi. Apabila dia memiliki kebaikan atau memiliki amal sebesar biji sawi, maka Allah akan membalasnya. Gitu. Baik itu kebaikan atau itu keburukan. Wa kafa bina hasibin. Maka cukup bagi kami pembuat perhitungan. Maka Allah itu adalah pembuat perhitungan. Jadi dalam pengertian nanti di hari kiamat tidak ada satu jiwa pun yang merasa dizalimi. Apabila kita memiliki amal sekecil apapun yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan apabila kita melakukan amal yang jelek sekecil apapun, maka Allah pun akan mengembalikan kejelekan tersebut kepada si pelaku. Pagodiba Harun min qawlihi Harun. Pagodiba maka marah itu Harun ar-Rasyid min qawlihi dari ucapan si Arab ya Harun. Walam yakul ya Amirul Mukminin. Jadi ketika si Badui tersebut memanggilnya ya Harun, tidak ya Amirul Mukminin, ya enggak ya Khalifah, marah itu. Wa qala ya Arabi, maka berkatalah itu Harun ar-Rasyid dalam keadaan marah. In pasarta maqulta najawta wa illa amartu bidorbi unukika baina Safa wal Marwah. Allahu Akbar. Hei, Badui, kalau kamu tidak mampu menjelaskan apa yang kamu ucapkan, in pasarta maqulta najawta, apabila kamu mampu menjelaskan apa yang kamu ucapkan, maka kamu akan selamat.
Tapi wa ila apabila kamu tidak mampu menjelaskan apa yang kamu ucapkan, saya akan memerintahkan kepada pengawalku untuk memenggal lehermu di antara Sofa dan Marwah. Oh, itu ancaman ini. Faqala maka berkata siapa sahibuhu, sahabatnya itu Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin wahai tuan, ufu anhu wahabhu, maafkanlah dia dan bebaskanlah dia karena Allah, lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah, walihadal maqami asyarifi, dan karena tempat yang mulia ini. Oh, kata temannya, wahai Amirul Mukminin, ampunilah dia, bebaskanlah dia karena Allah dan karena kemuliaan tempat ini, kata temannya. Terdengarlah ucapan temannya tersebut, padohikal a'rab. Sekarang yang tertawa terbahak-bahak adalah si Badawi tersebut. Padohikal a'rab min qaulihima, maka si Badawi tersebut mentertawakan ucapan keduanya. Ya, mentertawakan Amirul Mukminin sama Harun Ar-Rasyid sama temannya itu, sama sohibnya. Hatta istalqa ala qafahu, sehingga si Arab tersebut tertawa terbahak-bahak sehingga ya sampai berbaring, sampai terbentang di lantai gitu punggungnya itu, sampai membentangkan punggungnya. Faqala maka berkata lahu kepada si Arab, siapa Harun, mimma tadhaq, apa yang kamu tertawakan? Kata Harun Ar-Rasyid, faqala ajban minkuma, saya itu heran kepada kalian berdua, kata si Arab. Saya itu heran kepada kalian berdua. Illa ardi ayyukuma ajhal, karena saya nggak tahu siapa di antara kalian berdua yang paling bodoh. Harun Ar-Rasyid sama sahabatnya itu dua-duanya dianggap bodoh. Yang satu bodoh, yang satu paling bodoh gitu. Karena yang satu alladzi yastauhabu ajalan qad hadara, yang kedua ammal ladzi yastajilu ajalan lam yahdur. Yang pertama itu menghadiahkan ajal, orang yang menghadiahkan ajal telah hadir. Yang kedua yang mempercepat ajal tidak hadir. Gitu. Jadi sekarang kebalikan kejadian yang tadi. Kalau yang tadi si Arab itu ditertawakan oleh Harun Ar-Rasyid, yang sekarang mah si Arab mentertawakan oleh Ar-Rasyid. Baik, kalau itu saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang fardu tadi itu. Amma su'aluka amma faradallahu alayya faqad iftarada alayya faraidu katsiratan. Adapun pertanyaanmu tentang perintah Allah atau tentang kewajiban atau tentang perbuatan yang telah Allah wajibkan kepadaku, faqad iftarada alayya faraidu katsiratan, sangat banyak sekali perintah yang wajib kita laksanakan atau perintah yang kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada saya sangat banyak sekali. Adapun ucapanku fa amma qauli laka an fardin wahidin, adapun ucapanku yang tadi kepadamu tentang satu fardu bahwa dinul Islam, maka itu adalah agama Islam. Satu kewajiban itu masuk Islam dulu. Yang kedua wa amma qauli laka, dan adapun ucapan yang kedua kepadamu an khamsatin fahiya as-shalawatul khamsi, yaitu salat yang 5 waktu. Wa amma qauli laka an sab'at asyara, dan adapun ucapanmu kepadamu tentang 17 kewajiban fahiya sab'at asyara rakaatan, yaitu 17 rakaat salat. Wa amma qauli laka an arba'atin wa thalathina, tentang 34 kewajiban fahiya as-sajadat, yaitu tentang sujud. 34 kali sujud selama 17 itu. 17. Tinggal hitung saja. 17 rakaat berarti berapa kali sujud itu. Wa amma qauli laka an arba'in wa tis'ina, dan adapun ucapanku kepadamu tentang 94 kewajiban fahiya at-takbirat, yaitu macam-macam takbir. Itu pun ingkana wa yara wujubaha au arada bi fardiyatiha taqidah wa hiya wajibatun inda Ahmad. Itu pun kalau
menganggap takbir di dalam setiap sholat itu merupakan rukun atau wajib kepaduan sholat gitu kan. Wa tasmi wa tahmid fir ra'i minar ruku, seperti mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam i'tidal, ketika mau i'tidal dari ruku, wa tasbih dan mengucapkan tasbih fi ruku ketika ruku, wa sujudi dan ketika sujud marotan itu jumlahnya ada 94 kali. Wasu'alil magfirah dan memohon ampun. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni itu termasuk hitungan gitu. Fa'in taroka minha syai'an amdan batolat sholatuhu, apabila ada orang yang meninggalkan dari rukun-rukun tersebut sedikit saja amdan dengan sengaja, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sahwan atau lupa, sajadali sahwi, maka dia harus sujud sahwi. Wal muradu bipardiyatiha, dan adapun yang dimaksud dengan kewajiban takbir takiduha, yaitu penguat takbir. Wa illa paham satun, apabila itu tidak termasuk kepada rukun, maka takbir yang wajib itu hanya 5. Minha dari takbir wajibatu, hanya 5 yang wajib. Wahya takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Wal baki, dan sisanya sunnatun, yaitu sunat. Tuh. Wa amma qawli laka an wahidin pituli umri fahiya hajjatul Islam, dan adapun satu kewajiban seumur hidup sekali, yaitu melaksanakan ibadah haji Islam. Yo. Wa amma qawli wahidin min ithnai asyara, dan adapun satu kewajiban dari 12 bahwa syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yajibu shaumuhu minatna asyara syahran, bahwasanya dalam 12 bulan itu wajib puasa sebulan, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya, wa amma qawli laka an wahidin min arba'in, dan adapun satu kewajiban dari 40 bahwa zakatul zahab, yaitu zakat emas, satu kewajiban dari 40. Artinya dinarun min arba'in dinaron, yaitu 1 dinar setiap memiliki 40 dinar. Wajib melakukan zakat 1 dinar ketika memiliki 40 dinar. Selanjutnya, wa amma qawli laka an khamsatin min mi'ataini bahwa khamsatu darahim, dan adapun yang kewajiban yang 5 dari 200, yaitu mengeluarkan 5 dirham sebagai zakat dari 200 dirham. Artinya gini, apabila kita memiliki 200 dirham, maka wajib mengeluarkan zakat 5 dirham. Nah, ini maksud daripada pertanyaan si Baduy kepada penjelasan si Baduy kepada Harun Ar-Rasyid tentang kewajiban yang mana, karena sangat banyak sekali kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya, kata si Baduy tersebut. Fumaqala, terus berkata itu si Arab, sa'atani fa'ajabtuka wa uridu an as'alaka ajibni, yaitu saya sudah menjawab pertanyaanmu. Sa'atani fa'ajabtuka, saya telah menjawab pertanyaanmu dan sekarang saya akan bertanya kepadamu, fa'ajibni, maka kamu mesti menjawab kepadaku. Qala, maka berkata Harun, kul, katakan apa pertanyaanmu. Faqala al-A'rab, ma taqulu fi rajulin nadha imra'il amratin fi waqti sholatil fajri fahurimat alaihi wallahu a'lam bissawab wal khata'. Nah, teman-teman sekalian, hikayat ini sebagai pengaya daripada arkanul Islam yang sudah dibahas tadi, bahwasanya rukun Islam adalah satu kewajiban. Itu yang pertama, satu kewajiban yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka setelah itu pokoknya sudah diucapkan, maka muncullah kewajiban-kewajiban yang lain sebagai konsekuensi kita selaku umat Islam karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Artinya, kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau kita mengikrarkan diri dalam hati kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus kepada kita, Al-Quran sebagai kitab suci,
maka kita mesti melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di dalam kisah ini juga dijelaskan adanya kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam. Terus ada juga kewajiban haji seumur hidup sekali, itu juga termasuk kepada rukun Islam yang kelima gitu kan. Terus puasa Ramadan juga itu disebutkan dalam kisah ini. Nanti insya Allah besok kita lanjutkan kembali pertanyaan apa yang dilontarkan oleh Arab Baduy tersebut kepada Harun ar-Rasyid. Apakah bisa menjawab atau tidak Harun ar-Rasyid? Apakah pertanyaan tersebut mampu meruntuhkan kecongkakan, kesombongan atau ketakaburannya Harun ar-Rasyid atau tidak? Karena ya kecongkakan Harun ar-Rasyid karena tadi marah karena nggak dipanggil ya Amirul Mukminin, tapi dipanggilnya apa? Dipanggilnya ya Harun, langsung namanya, ya, nggak ada sopan santunnya. Yo, apakah pertanyaan dari si Baduy ini bisa dijawab atau tidak oleh Harun ar-Rasyid? Insya Allah mudah-mudahan besok kita masih diberikan panjang usia dan kesehatan sehingga kita lanjutkan kembali kisah Harun ar-Rasyid dengan Arab Baduy ini. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.